Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Doli Parlindungan Siregar, pendamping sosial PKH Kabupaten Padang Laos Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kali ini kita akan mempelajari modul 5, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Sesi 6, mendukung pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Stunting dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak hal. Selain karena kekurangan asupan nutrisi maupun gizi, stunting juga dapat disebabkan karena kurangnya stimulasi pada anak yang dimulai sejak bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Perlu kita sadari bahwa pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh orang tua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat masih kurang memahami pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Khususnya bagi kaum suami ataupun laki. Nah, teman-teman sekalian, apakah pernah memperhatikan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan pada anak usia ini? Perlu diingat, pada usia ini, bayi ataupun anak memerlukan kedekatan dengan keluarganya ataupun ayah dan ibu dan saudara-saudaranya. Kegiatan bermain dengan orang terdekat merupakan stimulasi ataupun rangsangan bagi otak anak untuk dapat berkembang dengan baik sehingga dapat mencegah stunting. Teman-teman sekalian, apakah kita sering melihat ataupun mendengar bayi menangis? Tentu kita sering melihatnya. Bayi menangis bukan karena bayi rewel, tapi menangis adalah cara bayi berkomunikasi dengan orang terdekatnya. Ketika bayi haus, dia menangis. Ketika bayi lapar, dia menangis. Ketika bayi ingin tidur, dia menangis. Semua dilakukan sebagai sarana komunikasi dengan orang terdekatnya, karena pada usia ini bayi belum bisa berbicara. Lalu stimulasi apa saja yang dapat diberikan pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan? Yang pertama adalah stimulasi mengajak ngobrol. Mengajak ngobrol bukan berarti si bayi harus berbicara dengan kita, karena pada usia ini bayi belum bisa berkomunikasi seperti orang dewasa. Selanjutnya, kegiatan bernyanyi. Kegiatan bernyanyi seperti menyanyikan sholawat Nabi ataupun lagu-lagu rohani kepada bayi akan merangsang indera pendengarannya dengan baik. Dan stimulasi berikutnya adalah dengan menyentuh penuh kasih sayang. Seorang ayah dan ibu memberikan sentuhan kepada anak penuh kasih sayang akan menghadirkan rasa aman dan nyaman pada bayi. Selanjutnya adalah bermain. Pemberian stimulasi melalui bermain dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti cilukbah dan sejenisnya. Stimulasi berikutnya adalah dengan melakukan memijat bayi. Pijatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak akan menimbulkan ikatan yang kuat antara anak dan orang tua. Manfaat pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan sangat banyak sekali. Pemberian stimulasi pada usia ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan saraf otaknya, di mana semakin banyak variasi stimulasi yang diberikan oleh orang tua, maka kemungkinan anak untuk tumbuh cerdas dan lebih baik menjadi lebih besar. Kesimpulannya adalah, bayi menangis bukan karena rewel, melainkan sebuah sarana komunikasi bagi bayi untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Bayi mampu merespon dengan cara menangis, berceloteh, tersenyum, tertawa, dan lain sebagainya. Orang tua perlu memastikan kehadiran fisiknya bagi anak untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman sehingga berpengaruh positif pada perkembangan, sehingga berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.